Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Dalam keadaan sehat walafiat, walaupun hujan mendera, tetap tidak memupuskan semangat kita untuk selalu membuncahkan semangat belajar selalu P3K untuk tahap 2. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman walaupun di tahap 1 masih belum goal ya, tetapi saya tetap ucapkan selamat karena perjuangan Anda keren banget ya, walaupun kalah dengan teman-teman yang ada di Indo ataupun ada sesuatu hal yang membuat kalian belum lolos, itu adalah sebuah rintangan kecil yang nanti kelak teman-teman akan menuai hasilnya yang luar biasa. Saya terima kasih untuk teman-teman semuanya di kelas Startup Teknis PGSD 2021 tahap 2. Tahap 2 ini ada bocoran sedikit, nanti akan dimulai di tanggal 8 November tesnya. Jadi nanti teman-teman untuk selalu mantengin akun teman-teman semuanya. Jangan lupa juga teman-teman untuk selalu belajar ya, karena ini udah tahapan di hari-hari genting menuju tanggal 8, jadi teman-teman alangkah baiknya untuk selalu belajar. Oke, kita udah ngantongin beberapa FR dari teman-teman semuanya ya yang sudah pada lolos, dan mungkin teman-teman juga sudah kemarin udah melihat bagaimana bentuk soal yang diberikan dari Menpan ya. Nah, di sini teman-teman nanti kita di pertemuan 1 akan ngebahas tentang pedagogik 1. Nah, di pertemuan selanjutnya itu nanti akan ngebahas tentang pedagogik 2, 3, dan jadwal udah ada ya. Di situ lengkap di WA apabila nanti ada sesuatu hal. Misalkan teman-teman izin atau mohon maaf nih, ada acara dan sebagainya, nggak apa-apa, nggak masalah ya nanti karena kita sediakan rekaman. Tapi rekamannya butuh upload juga, jadi kurang lebih nanti kita akan upload setelah sudah kami share di YouTube. Tapi ini private ya, jadi hanya teman-teman yang punya link aja yang bisa buka. Oke, dari Kak Renian ini ya, sore teman-teman, salam kenal. Oh ya, dari Sulawesi Tengah ya. Oke, dari Kak Nani. Udah bisa masuk silahkan, bisa Kak Nani Widiarti. Untuk Kak Ahmadi, saya 2 hari belum bisa ikut Zoom, nggak apa-apa, nanti akan ada rekaman dan fasilitas kita bagikan via grup. Nanti ada Kak Jenny juga yang akan share materinya juga. Kak Ida, oke, dari Magelang. Salam kenal juga buat teman-teman semuanya ya. Untuk soal kompetensi pedagogik, di teknis PGSD itu ada profesional, ada pedagogik. Yang untuk kita ambil jadwal awal ini adalah untuk pedagogik 1, 2, 3 ya. Jadi besok kita pertemuan lagi Rabu ya, bukan Selasa tapi Rabu. Kemudian untuk pertemuan 3-nya lagi Jumat, pedagogik 3, dilanjutkan IPA, matematika, IPS, PKN sama bahasa Indonesia. Misalkan nanti mau bertanya dan sebagainya boleh ya. Kemudian bisa nulis di kolom chat, di sini ada kolom chat, ataupun Anda nanti bisa live boleh juga, kalau diizinkan oleh mentor biasanya boleh. Oke, teman-teman, thank you buat teman-teman semua yang udah follow Instagram @smartup_cpns dan juga akun pribadi saya. Biasanya kita akan banyak untuk ngebahas tentang teknis PGSD di mana terdiri dari pedagogik dan profesional. Salah satu contohnya di sini ada materi 52 slide yang sudah disediakan, nanti kita berikan juga kepada teman-teman dan kita tambahin lagi dengan pembahasan PR. Jadi Anda sudah mengerjakan PR-nya ya, jadi nanti kita akan bahas PR-nya dan Anda bisa langsung sekiranya ada pulpen ataupun apa-apa yang bisa dicatat boleh, bisa dicatat, netbook atau dan sebagainya juga bisa langsung diketik ya, barangkali teman-teman sudah mengerjakannya melalui media apapun ya, bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan handphone, netbook, notebook dan sebagainya, tablet ya. Biasanya teman-teman sefleksibel Anda untuk mengerjakannya. Jadi tidak melulu by paper ya, karena zamannya udah era abad 21, kita jarang banget untuk nulis sekarang di kertas. Nah, di sini untuk kompetensi pedagogik saya berikan beberapa clue untuk soal-soalnya ya. Di sini udah banyak banget dan ini juga dilengkapi dengan pembahasan. Nah, di sini ada soal yang pertama. Nah, Anda sudah melihat ya? Anda bisa mencobanya Kak untuk nulis di kolom chat. Ini misalkan ada soal seperti ini, sudah nampak ya? Berbagi layar saya ya ke Anda semua ya. Oke, kalau sudah nampak, Anda bisa menulis di kolom chat, itu ada tulisan CHAT ya, chat, dekatnya partisipan. Nah, di situ ada kolom chat, dekatnya partisipan. Kakak-kakak bisa ngeklik aja atau langsung diklik aja, lalu ditulis di kolom chat. Nah, misalkan saya seperti ini, langsung ada everyone ya, to everyone. Ini ada silakan ketik pesan Anda di sini. Nah, itu Anda bisa menuliskan.
Coba Anda coba ya. Salah satu metode dalam meneliti perkembangan manusia adalah longitudinal. Metode longitudinal itu apa? Boleh? Dan dipikir ya. Oke, masih satu. Ini sudah ada satu orang, Kak Rifdiah ya. Kak Rifdiah sudah mengisi dan jawabannya A. Coba untuk teman-teman yang lain mencoba. Oke, sudah ada 4 orang ya. Ini, oke. Kita akan buka karena banyak sekali kan variasi. Ada A, B, C. Oke. Nah, kata kuncinya adalah di sini Bapak Ibu kakak semua bisa melihat ya bahwa penelitian ini ada 2. Ya, yang pertama longitudinal, yang kedua cross-sectional. Ya, di mana untuk longitudinal kata kuncinya adalah satu atau banyak orang yang usianya sama, waktunya lama. Nah, kalau cross sectional itu lebih ke satu banyak orang berbagai usia, waktunya sama. Jadi lain ya, kalau yang long itu lama, ini kata kunci dari long. Ya, kalau yang sama ini adalah cross sectional. Jadi jawaban yang benar C, ini tadi kayaknya ada yang sudah mengerjakan C. Ya, selamat Kak Desi Priyatin dan Kak Anita Nuru. Ya. Oke, mantap sekali jawabannya kedua orang tersebut. Nomor 2. Peneliti teori perkembangan yang menggabungkan antara dorongan berkembang sesuai dengan kecepatan pertumbuhannya dengan tantangan dan kesempatan yang diberikan lingkungan adalah, kata kuncinya adalah lingkungannya, maksudnya ratio, Stanley Hall, Alfiger, Piaget, atau Colbert. Ya, sudah ada yang menjawab. Kak Desi lagi. Kita akan lihat. Ya, jawaban yang tepat adalah teman-teman C ya, Navigers. Ini saya beri clue-nya ya, karena ini sudah termasuk FR yang sering muncul ya, tentang pembahasan teori perkembangan. J.J. Rousseau, discovery. Jika nanti ada kata discovery, maka silakan Anda pilih J.J. Rousseau. Paham ya? Selanjutnya di sini ada kata tentang kajian ilmiah siklus hidup, itu miliknya Stanley Hall. Oke. Kemudian di sini ada Havigers yang tadi jadi tokoh utama dan jawabannya ya. Jadi di sini Havigers ini teman-teman, dia menggabungkan antara dorongan tumbuh berkembang sesuai dengan kecepatan pertumbuhannya si anak itu ya, dengan diberikan juga kesempatan dari lingkungan. Jadi kata-kata yang paling tepat ini environment, atau kita lebih ke lingkungan. Jelas ya? Kemudian ada lagi Piaget, kognitif. Ini kemarin FR dari teman-teman, banyak sekali Kak Yunina yang muncul tentang Piaget. Dia lebih ke teori perkembangan bersifat kognitif. Ya. Kemudian ada Colbert, dia lebih ke kognitif moral. Nah, ini nanti saya juga kembangkan, saya juga sudah berikan rangkuman, nanti saya berikan ke teman-teman yang dipastikan akan keluar. Oke, kita akan lanjut. Coba Anda bisa enggak, ini munculnya sering ini ya, Piaget ini sering muncul ini ya. Kemampuan yang dimiliki oleh anak pada tahap sensori motorik. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. A, B, C, D, E. Coba Anda bisa klik di kolom chat. Ya, silakan Kak Ida, Kak Karyo, Kak Fahisha, kemudian teman-teman yang lain. Oh, ini sudah ada. Kak Yulis dan Kak Indah cepat sekali D ya. Kemudian ada Kak Sri juga C. Kak Yunita D. Oh, ternyata ada perbedaan jawaban, tidak masalah. Kemudian ada Kak Rifdiah D. Kak Hana Lestari D. Kak Laila Tun. Oke, Kak Hesti Magelang, ini D. Oke, kita akan lihat jawabannya yang mana yang benar. Oke, mantap-mantap sekali ya teman-teman di sini, luar biasa. Ya, pembahasannya untuk sensori motorik Piaget ini begini teman-teman. Ini tadi sudah ada yang benar D ya, Kak Supiatin dan teman-teman. Benar ini D ini ya. Jawabannya begini.
Jadi di dalam tahapan sensori motorik milik Piaget itu seperti melihat dirinya sebagai makhluk yang berbeda, mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara, ya, suka memperhatikan sesuatu lebih lama, mendefinisikan sesuatu dengan manipulasinya. Jadi kalau dia pegang barang-barang itu dimanipulasi, dibentuk-bentuk gitu ya. Misalnya dia dapat kayak plastisin dan sebagainya gitu. Jadi dia lebih memperhatikan sesuatu itu untuk dimanipulasi. Kemudian memperhatikan objek sebagai hal yang tetap lalu ingin merubah tempatnya. Jadi selamat tadi banyak yang benar ya dan mengerjakan jawabannya D. Terima kasih teman-teman semuanya, Kak Desi, ya Kak Rina dan teman-teman semua yang sudah berkolaborasi dan menambah ini ya khasanah wawasan kita. Ada yang seterusnya, ini ada lagi. Wah, ini karakteristik tahap preoperasional dari Piaget lagi. Karena banyak kan muncul nih ya. Preoperasional. Ini yang lebih ditekankan ini adalah preoperasional konkretnya dari Piaget. Ada A, B, C, D, E, yang mana nih yang menurut teman-teman paling menuju ke preoperasionalnya milik Piaget? Wow, Kak Yulis dan Kak Mustafa cepat banget ya, langsung B gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk jawabannya. Ya, selamat dan benar banget ya jawabannya B, di mana tentang preoperasional konkretnya Piaget itu lebih ke self counternya sangat menonjol. Dia bisa mengklasifikasikan objek ya dari tunggal, mencolok, kemudian dia juga memusatkan perhatian pada objek berbeda, mampu mengumpulkan barang-barang dan dapat menyusun benda-benda berderet. Ini untuk tahapan preoperasionalnya dari Piaget. Oke, selamat tadi yang benar banyak ya. Ada lagi soal clue-nya perubahan tingkah laku. Belajar itu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus sama respon. Ini milik teorinya siapa? Muncul juga ya, behavioristik, humanistik, kognitif, metakognitif, dan konstruktivistik. Wah, banyak sekali ini yang mengerjakan untuk kelompok bimbel ini, luar biasa sekali ya. Wah, mantap. A, B gitu ya. Oke, kita akan lihat. Ternyata antusias dari teman-teman semua luar biasa. Terima kasih atensinya. Ya, jawaban tepat teman-teman. Nah, karena tadi ada kata perubahan tingkah laku. Kata clue dari soal adalah tingkah laku. Kak, kalau yang humanistik gimana? Kalau yang humanistik, teman-teman nanti ada kata memanusiakan manusia itu sendiri. Kalau kognitif itu harus ada kata apa, teman-teman? Iya, menekankan pada perhatian berarti perkembangan anak. Kalau metakognitif itu lebih ke kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kalau konstruktif, mengkonstruk, berarti dia bisa ya membangun ya pengalaman, pengetahuan mereka sendiri ya berdasarkan kebutuhan si anak dan latar belakang serta minatnya. Nah, ini nanti saya berikan ke teman-teman. 6. Teori humanistik tampak juga dalam pendekatan belajar. Pandangan dari Ausubel tentang belajar bermakna mengatakan bahwa belajar merupakan tokoh ini keluar. Ya, Ausubel, Piaget ya, itu keluar. Jadi silakan untuk dicermati baik-baik Ausubel untuk bermakna merupakan belajar apa nih? Apakah asimilasi bermakna, akulturasi bermakna, atau substitusi, perkembangan, or humanistik? Nah, yang mana nih teman-teman nih? Ya, tenang saja bagi teman-teman yang ada hujan, petir, jaringan. Ini katanya ada hujan, petir, jaringan. Nanti bisa lihat rekaman ya, karena ini kita rekam khusus eksklusif buat teman-teman semuanya. Next, ya kita akan lihat jawabannya. Wah, benar sekali teman-teman. Asimilasi bermakna. Apa nih Kak Yunina untuk belajar bermakna by Ausubel? Ya, belajar merupakan asimilasi bermakna, di mana materi yang dipelajari itu diasimilasikan teman-teman. Jadi dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Misalkan saya mau ngomongin tentang 2x2 ya, 2x2 ataupun penjumlahan atau perkalian. Nah, dia sudah memiliki pengetahuan belum nih? Nah, tentang itu. Nah, jadi kita bagaimana mengasimilasikan, mengcombine-nya, menghubungkannya ya. Kemudian di sini juga kalau Ausubel tentang faktor motivasi dan pengalaman emosional, teman-teman. Ya, dari peristiwa belajar
sebab tanpa motivasi dan keinginan untuk belajar. Itu apa aja sih faktor motivasi dia mau belajar? Misalkan teman-teman nih mau belajar P3K, faktor apa nih motivasinya? Ya, mau goal ASN. Contohnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi, tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, ini kalimat-kalimat ini tolong dihafalkan ya, karena nanti akan ada ciri dari ausubel. 7. Pandangan David Accord, ahli penganut aliran humanistik terhadap belajar, membagi tahap belajar menjadi 4. Apa saja nih? Ini yang menjadi kata kunci David Accord. Nah, ini ya, ini keluar. Dia ada Ausubel tadi, ada Piaget, kemudian ada David Accord, ya. Ini kemungkinan juga dia akan mengisi untuk kompetensi pedagogik di tes P3K. Dari tahapan ini dari A sampai E yang mana nih, gitu ya? Anda bisa nuliskan di kolom chat. Apabila Anda sudah memiliki jawabannya, ya udah ada 2 orang ya yang mengisi. Kita akan lihat. Oke Kak Veronica ya dari NTT ini luar biasa sekali. NTT ada, NTB ada ya. Ini baru Japri. Oke. Thank you so much ya buat teman-teman semuanya. Oh, ada yang sudah mengisi dan jawabannya kebanyakan D ya. Kita akan lihat apakah benar Kak Yunina untuk jawabannya D. Iya, betul sekali. Selamat buat teman-teman semuanya. David Kolb ini ahli humanistik, di mana dia lebih memilih tahapan pengalaman konkret, reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi. Ya, mantap banget buat teman-teman. Nanti ini bisa memperkaya lagi ya. Pandangan Jürgen Habermas terhadap belajar membagi tipe belajar menjadi 3. Apa aja nih? Untuk Jürgen Habermas jadi 3. Salah satunya apa nih? Teknis, stagnan, aktivis, teoris, atau aktif. Oke, Anda bisa lihat dan bisa memilih yang mana nih jawaban yang akurat dan sesuai dengan Jürgen Habermas. Ya, oh ya, banyak yang mengerjakan. Oke, tulis saja di kolom chat ya, kebanyakan A ya, kebanyakan A ini ngerjainnya. Kita akan lihat teman-teman. Ya, betul sekali, di mana Habermas mengatakan ada teknis, praktis, dan emansipatoris. Jadi jawaban yang tepat adalah teknis. Oke, kita lanjut lagi. Berikut fungsi dari kurikulum, kecuali. Kecuali yang mana nih fungsi kurikulum? Ya, oh ini Kak Gita nggak bisa nulis di kolom chat ya. Terkendala ya mungkin ya. Jadi dia mencoret layar ya. Ini bisa ada di kolom chat tuh dekat partisipan Kak Gita. Ya. Ada di dekat partisipan tulisan CHAT chat. Ya. Bisa ditulis di kolom chat. Ya, terima kasih. Kita akan melihat untuk jawaban dari teman-teman. Ya, kebanyakan E, kita akan lihat ya jawaban yang tepat adalah B. Ya, ini sebentar kita lihat ya. Pendidikan, suplementasi, eksplorasi, dan keahlian. Jadi pembelajaran itu tidak masuk ke fungsi kurikulum. Berdasarkan Permendikbud nomor 13 2014, pembelajaran dengan pendekatan saintifik terdiri 5 langkah. Apa aja nih? Kalau Bapak Ibu guru biasanya tahu. Ya. A, B, C, D, E. Mengamati, menanya, berdiskusi, atau mengamati, meneliti, mengumpulkan informasi. Wah, ini Kak Sri Mulyanti cepet banget ya, keren ini. Kita akan lihat jawabannya ya. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi ini paling tepat ya, karena nanti akan dilanjutkan menalar dan mengkomunikasikan. Oke, mantap sekali. Salah satu tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Anda bisa melihat di sini cukup panjang ya jawaban-jawabannya. A, B, C, D, E ini lebih ke pendekatan saintifik. Yang mana nih? Apakah hanya meningkatkan religius saja? Ataukah penyelesaian proyek atau sistematik? Atau lebih meningkatkan kolaborasi dan keterampilan peserta didik? Jangan sampai terkecoh dengan beberapa jawaban yang memang mengecoh. Oke, ini kebanyakan sudah C, kita akan lihat teman-teman. Ya, betul sekali. Membentuk kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan masalah secara sistematis ya. Ingat teman-teman cluenya, untuk saintifik itu ada meningkatkan kemampuan intelektual,
menyelesaikan masalah sistematik, memperoleh hasil belajar yang tinggi, melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide, terakhir adalah mengembangkan karakter. Ya. Yang sekarang yang lagi didengung-dengungkan adalah profil pelajar Pancasila. Ya, kakak-kakak biar kita nanti misalkan keluar pun di dalam soal kakak-kakak bisa. Berikut ini salah satu dalam langkah pembelajaran inquiry. Kecuali yang mana nih teman-teman? Tapi kecuali. Ya, ini kata kuncinya adalah kecuali. Ya. Kecuali, berarti yang bukan masuk inquiry. Merumuskan pertanyaan, merencanakan, mengumpulkan, menganalisis data, menjawab pertanyaan atau menarik kesimpulan. Wah, cepat sekali ya. D, tapi ada yang E. Ada perbedaan sedikit nih jawabannya. Ya, betul sekali. Selamat ya. Jadi yang kecuali adalah menjawab pertanyaan. Ya, yang menjawab pertanyaan ini aneh ini ya. Kalau di inquiry itu lebih ke merumuskan pertanyaan, merencanakan, mengumpulkan, menganalisis data, menarik kesimpulan, baru aplikasi dan tindak lanjut. Ini sering muncul di dalam soal-soal, jadi Anda harus tahu bagaimana inquiry itu dalam pembelajaran. Guru menanyakan dulu ke siswa dengan merumuskan pertanyaan, merencanakan, bagaimana dengan menganalisa data bersama anak-anak. Ya, anak-anak kita buat kesimpulannya, dari kesimpulan itu diaplikasikan dan juga diberi tindak lanjut. Next, teman-temanku. Media pembelajaran dapat memenuhi 3 fungsi utama, ada memotivasi, menyajikan informasi, dan berikan instruksi. Dikemukakan oleh siapa nih? Memotivasi, ada informasi dan juga ada instruksi. Newbie, Hamalik, Kem, Henitz, atau Ganye. Oke, ada C, ada D, variatif jawabannya. Oh, ada yang E juga. Kita akan lihat. Oke, masih saya tunggu ya. Oke, jawabannya kebanyakan C, kita akan lihat. Ya, jawabannya benar Camp and Dayton ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya. Ada Newbie, ada Hamalik ya, ada juga Camp Dayton, ada Heinich ya, ada Ganye. Nah, silahkan teman-teman untuk melihat apa saja clue-nya setiap para teori ini. Ya, di teori ini ada beberapa clue yang harus kakak-kakak cermati dengan baik. Ini kalau newbie itu ada pengaturan informasi, kegiatan, metode, media. Kalau Hamalik itu lebih ke bagaimana dia meningkatkan keinginan dan minat yang baru. Kalau Camp Dayton tadi sudah jelas ya, ada memotivasi, menyajikan info, memberikan instruksi. Lah kalau yang Heinich ini lebih ke bagaimana membuat media. Jadi ini ada teknik yang dari Heinich ini namanya Azure. Ya, jadi bagaimana dia membuat media yang aplikatif untuk siswa. Ini ada lagi Ganye ya, pertimbangan dalam memilih media. Selamat, banyak sekali yang benar tadi ya. Kita akan lihat lagi pertimbangan dalam memilih media. Tadi sudah loh, hati-hati ya. Pertimbangan dalam memilih media merupakan pokok bahasan yang dikembangkan oleh siapa? Oke, kita akan lihat sudah 25 orang.
ya. Ya, betul sekali ya. Pertimbangan memilih media adalah Gagne dan kawan-kawan. 15, menggunakan metode materi dan media merupakan istilah Assure dari ASSURE ya, Assure. Oke, dan ada yang menjawab ED. Oke. Ya, jawabannya tepat adalah D, betul sekali, utilize material ya. Jadi Assure itu dari A-nya analyze, learner atau karakteristik ya. Dimana di sini kita menganalisa karakteristik dari pembelajar. Kemudian S yang kedua adalah merumuskan tujuan, state objective. Kemudian yang ketiga, select, modify, or design material. Jadi bagaimana Anda bisa merancang, mengembangkan materi dan media. Nah, yang utilize ini lebih menggunakannya, utilize ya. Kemudian meminta tanggapan kepada siswa dengan media itu, require learner respond. Wah, aku dibuatin media sama Kak Maya Arista misalkan ya, guru Maya ternyata nggak jelas nih medianya, diminta tanggapan dari siswa, kemudian evaluate dari mengevaluasi dari proses belajar itu, atau dia malah paham dengan media yang tadi dibuat oleh guru tersebut. Nah, itu dengan mengembangkan dengan teknik Assure. Jadi ini lebih ke D. 16, penggunaan media pembelajaran di dalam proses pembelajaran memberikan manfaat praktis, yaitu dengan adanya media lebih praktis ya Bapak Ibu guru ya, dan Bapak Ibu kakak-kakak semuanya ya. Nah, ini. Oke, kita lihat. Ya, betul jawabannya A. Tepat sekali didikannya ya. Ini dari Kak Anita, Kak Eli. Ini benar ya. A, kemudian kenapa A? Karena lebih memperjelas penyajian pesan dan informasi. Jadi dia mengarahkan, meningkatkan perhatian anak. Jadi anak-anak, wih ada media nih, jadi senang. Ada keterbatasan juga dengan indera ruang waktu bisa teratasi, berikan kesamaan pengalaman kepada siswa. Dalam pemilihan media menurut Gagne, menyarankan perlunya mempertimbangkan kecuali variabel tugas, variabel siswa, guru, lingkungan belajar, lingkungan pengembangan. Oke, kita lihat. Ya, sudah banyak yang mengerjakan. A, C, 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 C. Kita akan lihat E. Oke. Ya, betul sekali. Variabel guru. Jadi, ada variabel tugas, siswa, lingkungan belajar, pengembangan, ekonomi, faktor-faktor praktis. Jadi yang jawaban benar yang bukan adalah guru. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam menggunakan media, kecuali. Coba Anda coba A, B, C, D. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah E. Ada Kak Hana, Kak Hesti ini betul ya. Guru membuat media pembelajaran yang rumit, malah bikin kacau ya, jadi pusing. Oke. Oke, teman-teman, ini ada banyak sekali ya dan sudah saya bahas untuk pembahasannya di sini. Dan kemarin dapat bocoran dari teman-teman yang sudah pada lolos ini ya di tahap 1 itu teori belajar baik itu behavioris, kognitif, gestal itu muncul. Nah, makanya ini diberi rangkuman juga ya dari Smart Up. Ini ada teori belajar behaviorisme di mana dia lebih ke tingkah laku ya. Salah satu aliran yang benar-benar dari sisi fenomenal jasmani ya. Jadi dia lebih ke tidak mengakui adanya kecerdasan ya, kemudian minat perasaan individu ini keluar, kemudian lagi koneksionisme ya, menurut Thorndike ini juga muncul, ada law of effect di mana respon menghasilkan efek memuaskan. Readiness itu adalah kesiapan dari peserta didik, mau diajar siap belum nih gitu ya. Kemudian ada law of exercise di mana itu ada hubungan stimulus dengan respon yang semakin bertambah erat. Ini ada Thorndike, kemudian ada Pavlov ya, ilmuwan juga yang memang lebih ke classical conditioning.
Ini ada dua hal yang ada di slide ini yang kakak-kakak semuanya mungkin banyak kan nanti muncul ya Kak Yunina ya, dan ini akan berbahasa Inggris mungkin kan dari kita yang mungkin low dari bahasa Inggrisnya mungkin bisa nanti lebih menekankan kalau ada kata conditioning ya. Ini lebih ke pembiasaan ya. Kemudian di sini extension ini lebih ke pemusnahan. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat kalau untuk Pavlov ya, Ivan Pavlov ini dia dulu pakai eksperimennya pakai anjing karena orang-orang sana kan ya baik itu Eropa atau apa yang ilmuwan-ilmuwan itu kan dia bereksperimennya dengan kebiasaan-kebiasaan kalau diberi stimultan, misalkan diberi kayak stimulus gitu ya. Ini anjing mau berefleksi seperti apa, bereaksi seperti apa. Nah, ini sama halnya dengan ilmuwan yang lain juga. Mereka juga menggunakan hewan-hewan yang lain ya. Kalau tadi pakai anjing, kalau Skinner ini memakai burung merpati. Jadi dia lebih ke hukum-hukum belajar dari data eksperimen yang dia lakukan ke hewan tersebut. Ada operan conditioning dan operan extinction. Ya, di sini ada timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat. Kalau yang kedua, ini perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning tidak diiringi stimulus penguat. Nah, ini Anda yang conditioning diiringi, kalau yang bawah tidak, gitu aja. Jadi belajarnya bisa lebih efektif. Kak Ria bisa dimatikan dulu ya, untuk speakernya di mute dulu biar tidak terlalu ramai. Ada suara burung juga, tadi saya bilang burung merpati langsung ada suara burung. Kemudian ada Albert Bandura dari Social Learning, di mana Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis ya, tapi juga akibat reaksi yang timbul dari interaksi sosial. Jadi bagaimana dia belajar sosial dengan orang lain, meniru ya, ini lebih ke Albert Bandura. Saya lihat bu guru itu kalau pakai jilbab tuh gayanya gini, aku juga ikut akhirnya dia jadi mencontoh perilaku modeling dari gurunya. Nah, kemudian di sini ada juga conditioningnya juga masih ada ya, di mana dia bisa memberikan reward ataupun punishment buat anak-anak yang memang di perilaku sosialnya, misalnya yang menyimpang kita kasih punishment ya, kemudian yang bagus, yang baik dan bertingkah perilaku kita berikan reward, nah, atau penghargaan dalam artian lain. Ini masih di Bandura. Wah Kak, kalau ngomong-ngomong kognitif, Mas pasti Albert ya Piaget ya, Jean Piaget. Ada aliran konstruktivisme di mana perkembangan kognitif individu ini menurut Piaget ada 4 ya, sensori motor, pre-operasional, operasional konkret, dan operasional formal ya. Nah, di sini pemikiran Piaget ini ya direkonstruksi juga dengan asimilasi dan akomodasi. Ada lagi nih ditambahin lagi Ganya, karena kemarin ada yang Kak kemarin ada tahapan proses terus kita disuruh menjawab siapa si tokoh teori belajar tersebut Kak. Misalkan ada tahapan motivasi, pemahaman, pemerolehan, penyimpanan, ingatan kembali, generalisasi, perlakuan dan umpan balik. Ini berarti miripnya si Robert Gagne. Gitu ya teman-teman ya, ini untuk menambah wawasan teman-teman semuanya nih ya. Terus ada lagi teori belajar Gestalt. Hubungan bentuk dan latar, ada kata proximity, similarity, common direction, simplicity ya, dan closure. Ini untuk teori belajar menurut Gestalt. Jadi teman-teman ini ada unsur-unsur yang berdekatan dan nanti mungkin akan kita bahas lagi di dalam PR ya. Nah, dikasih kata kuncinya Kak biar mudah diingat. Oke, ini yang mohon maaf yang bahasa Inggris ini kata kuncinya Kak. Jadi paling tidak Anda bisa ya, simplicity, closure, proximity. Nah, itu paling tidak Anda hafalkan. PR-nya bisa disiapkan ya teman-teman jam 4, nanti kita akan bahas PR sampai jam 5 sama dikasih clue sama mentor nih, habis ini akan disampaikan oleh Kak Jenny. Nanti kalau ada soal seperti ini jawab ini, kalau ada soal ini jawab ini gitu ya, dan juga sudah dilengkapi dengan pembahasan. Nah, ini Kak Jenny merupakan best mentorship dari Smart Up yang nanti siap untuk misalkan teman-teman mau bertanya nanti mungkin 15 menit sebelum selesai nanti atau 10 menit pasti diberi kesempatan untuk bertanya, boleh secara live menggunakan mikrofon Anda. Boleh secara live menggunakan mikrofon Anda dihidupkan ataupun Anda bisa nulis di kolom chat untuk bertanya. Begitu ya? Oke, silakan Kak Jenny udah siap ya, ready ya? Oke.
Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Sehat semua ya? Wah, luar biasa nih ya, sudah dapat materi sangat lengkap dengan Kak Yunina gitu ya. Saya di sini akan melanjutkan untuk pembahasan soal yang kemarin sudah dijadikan PR ya, dari nomor 1 sampai nomor 50. Jadi nanti kalau kakak-kakak ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat, akan saya jawab di sesi akhir. Ini ada Kak Siska ya, Kak, nanti materinya bisa di-share Kak. Oke, untuk setiap fasilitas berupa pembahasan soal baik materi nanti akan semuanya di-share secara lengkap melalui grup gitu ya. Jadi nanti jangan diulang-ulang gitu ya, untuk peng-sharean nanti akan di-share gitu ya. Jadi kakak silakan nanti lihat grup saja gitu ya. Oke, langsung saja saya akan langsung membahas dari mulai soal nomor 1. Kakak bisa menyiapkan jawabannya. Mungkin kakak nanti bisa ikut menjawab di kolom chat ya. Tadi sudah diajari juga ya sepertinya ya. Oke, kita langsung mulai dari soal nomor 1. Apakah sudah terlihat kakak semuanya? Sudah ya? Oke, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari soal nomor 1, saya akan bahas langsung ya. Seorang guru akan membahas materi pembelajaran tentang binatang reptil gitu ya, dalam pembelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang agar siswa dapat melihat langsung gitu ya, berbagai jenis binatang reptil gitu ya. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang dipertimbangkan gitu ya, perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah yang paling tepat adalah yang B, karakteristik materi pembelajaran. Alasannya apa sih Kak kok jawabannya B gitu ya, bukan karakteristik siswa atau kemampuan guru gitu ya. Nah, sudah secara lengkap kita sudah bahas gitu ya di pembahasan gitu ya. Nah, pada proses pembelajaran akan dilaksanakan di luar sekolah untuk melihat cara secara langsung berkaitan dengan materi yang ada di dalam buku teks, sehingga siswa itu tidak hanya membayangkan materi yang diajarkan gitu ya. Sehingga di sini lebih memilih metode mengajar gitu ya. Nah, mengikuti karakteristik dari materi pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini kakak pasti sudah membaca keseluruhan ya dari awal hingga akhir. Nah, di sini saya menemukan satu kata kunci yaitu museum batuan gitu ya. Artinya gitu ya, dari ilustrasi dari awal hingga akhir gitu ya, metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah tentu study tour gitu ya. Oke, jadi dari kalau misalkan bacaan panjang seperti nomor 2 ini, tentu kakak-kakak jangan sampai membaca soal lebih dari 2 kali. Cukup dibaca 1 kali dan ambil intinya. Cara mengambil intinya adalah, misalkan gini, seorang guru akan mengajar kelas IPS gitu ya, 10 IPS mengenai batuan yang ada di bumi. Oh, ini nggak ada intinya gitu ya terkait soal. Nah, kakak-kakak bisa memulai membaca dari pertanyaannya terlebih dahulu. Dari ilustrasi di atas, maka metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut adalah apa? Gitu ya. Jadi baca dulu soalnya yang ini, baru ambil, oh yang ditanyakan adalah metode pembelajaran apa nih? Nah, kita tinggal membaca cepat dari awal hingga ini dan diambil intinya saja. Nah, di sini saya langsung menemukan ada museum batuan gitu ya. Mengajak peserta didik mengunjungi suatu museum batuan. Jadi yang paling tepat adalah metode study tour. Gitu ya. Atau kalau nama lainnya adalah karya wisata gitu ya, mengunjungi suatu lokasi. Nah, hal ini bertujuan agar siswa dapat mengetahui gitu ya dengan nyata terkait dengan materi yang diajarkan di dalam kelas maupun yang ada di dalam buku teks gitu ya. Nah, ini juga bisa nih kalau misalkan kakak atau kakak sekalian gitu ya, kalau misalkan study tour sekarang kan kemarin 2 tahun tidak ada study tour, mungkin bisa dialihkan gitu ya kegiatannya, yaitu dengan secara daring misalkan melihat video, diberikan video-video tentang keindahan alam di Indonesia misalkan. Nah, nanti siswanya bisa diberikan pengarahan, oh kalau di sini tuh ada seperti ini gitu ya, nanti bisa diberikan penugasan yang kira-kira sesuai dengan kondisi siswa atau
hal-hal yang berkaitan dengan di daerah itu, misalkan di daerah Wonosobo banyak wisata di Dieng tapi tidak bisa dikunjungi. Nah, bisa itu kalau misalkan metode study tour ini dirubah menjadi via daring gitu ya, nanti bisa berkonsultasi atau bekerja sama dengan dinas-dinas pariwisata misalkan ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, di sini saya sudah menggarisbawahi kata kuncinya. Yang pertama adalah seorang guru ini ya, prolognya guru kelas 5 SD sedang membimbing beberapa siswanya untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat kota. Nah, di sini ada kata kunci lagi yaitu waktu yang tidak begitu lama. Artinya di sini ya, dalam situasi dan kondisi yang ada, maka yang dilakukan oleh guru tersebut adalah yang paling tepat adalah yang B ya. Melakukan model pembelajaran langsung dengan ceramah, tutorial, dan drilling, di mana siswa diarahkan untuk langsung diberikan beberapa konsep materi oleh dan Pak Widodo sebagai tutor melatih siswanya implementasi soal-soal yang ada, lalu seiring berjalannya pembelajaran juga diadakan tanya jawab, karena di sini ada kata kuncinya yaitu waktu yang tidak begitu lama. Kalau misalkan inquiry bagus gitu ya, tapi untuk waktu yang cepat ini kurang cocok. Jadi yang lebih cocok adalah yang B gini ya, pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tutorial, dan drilling soal. Kita lanjutkan gitu ya. Soal nomor 4. Nah, suatu metode pembelajaran di mana guru, di sini sudah saya garis bawahi, mengedepankan peran sebagai mentor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengedepankan peran guru dalam pengetahuan prosedural. Nah, metode yang tepat adalah metode demonstrasi, gitu ya. Di sini simulasi atau demonstrasi sendiri adalah guru menjelaskan terkait pengetahuan prosedural kepada siswa untuk menggunakan atau mencoba sesuatu maupun memperagakan peran. Jadi lebih prosedural. Kalau lebih prosedural, walaupun jangan sampai ketukar dengan yang eksperimen ya, karena di sini jelas sekali di sini ya peran guru sebagai mentor. Gitu. Lanjut ke soal nomor 5. Kegiatan yang dilakukan guru pada tahap kesimpulan dalam pembelajaran yang menerapkan metode tanya jawab adalah jelas sekali menyimpulkan jawaban pertanyaan yang paling tepat. Nah, pada tahap kesimpulan pada metode tanya jawab gitu ya, guru harus memberikan simpulan penutup yang paling tepat, yaitu dari berbagai simpulan yang ada dari siswa gitu ya, berbagai siswa dikumpulkan menjadi satu gitu ya. Nah, dalam arti lain guru mengelaborasi gitu ya. Jadi yang tepat itu seperti ini. Oh, pendapat siswa seperti ini, yang siswa B seperti ini, siswa C seperti ini. Nah, nanti dielaborasikan kesimpulan dari materi yang ada gitu ya. Jadi tidak hanya meminta siswa melaporkan hasil pengerjaan tugas yang diberikan selesai. Kalau nanti ada salahnya bagaimana gitu kan ya. Nah, yang lebih tepat adalah menyimpulkan gitu ya. Yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, seorang guru mengajak siswanya untuk belajar di luar kelas ya, dengan melakukan kunjungan ke museum. Nah, ada kata kuncinya saya garis bawahi ya. Nah, di sini sampainya di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang biasanya akan melayani kunjungan anak-anak sekolah. Oke, artinya di sini yang ditanyakan apa? Langsung saja kita loncat gitu ya. Nah, metode pembelajaran ekspositori atau langsung gitu ya, pertimbangan guru memilihan metode tersebut adalah ya jelas sekali ya, jawabannya adalah yang B ya. Sumber belajarnya hanya dimiliki oleh pendidik. Oke, kiranya itu ya. Jadi kalau pemilihan metode ini sering sekali yang muncul ya. Jadi jawabannya pasti ini ya. Di sini juga sudah ada kata kunci yang lain yaitu belum ada petugas narasumber gitu ya. Berarti yang pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang guru ketika sebelum mulai pelajaran atau kegiatan belajar mengajar gitu ya, ia mengajukan pertanyaan kepada para siswa yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari.
gitu ya. Nah, ia menunjukkan gambar-gambar dan merekomendasikan buku-buku yang harus dibaca siswa. Di sini kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Indah pada strategi pembelajaran discovery learning berada pada tahap, nah yang paling tepat adalah stimulasi gitu ya, atau pemberian rangsang. Karena di sini ada kata kunci lainnya yaitu sebelum memulai kegiatan belajar. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini sudah kita lengkapi gitu ya. Langkah-langkah dari strategi pembelajaran discovery learning. Yang pertama adalah pemberian rangsangan, lalu ada identifikasi masalah, ada pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang guru membawa kit IPA gitu ya, berisi rangkaian listrik gitu ya. Rangkaian listrik yang akan disampaikan oleh guru tersebut terkait dengan rangkaian listrik seri gitu ya. Nah, di mana peserta didik ini ditekankan pada kompetensi cara merangkai serta kelemahan dan kelebihan rangkaian listrik seri. Nah, ilustrasi di atas mengisyaratkan bahwa guru tersebut gitu ya memberikan pengalaman kepada siswa memaknai metode eksperimen. Jelas sekali ya. Jadi tidak hanya prosedural, tapi mereka mencoba gitu ya, mencoba lalu mengidentifikasi kelebihannya apa sih, kelemahannya apa sih gitu ya. Nah, jadi mereka mencari sendiri. Nah, di sini juga kita sudah memberikan jawabannya tadi eksperimen ya. Nah, sudah kita lengkapi juga. Lalu yang lain contohnya apa deh Kak gitu ya. Misalkan metode ceramah. Nah, kalau ceramah itu metode konvensional gitu ya. Guru menjelaskan terkait materi di depan kelas gitu ya. Dan guru yang aktif dalam proses pembelajaran. Kalau yang diskusi jelas sekali gitu ya, kooperatif, yaitu siswa diajak untuk mengembangkan konsep bersamaan atau berdiskusi, jelas sekali ya, dengan interaksi antar siswa. Lalu ada tanya jawab gitu ya, berarti ada interaksi antara guru dan siswa terkait. Lalu kalau stimulasi atau demonstrasi gitu ya, yang tadi juga sudah ya, ini terkait dengan prosedural kepada siswa untuk menggunakan gitu ya atau mencoba sesuatu maupun peragaan peran, misalnya simulasi jual beli gitu ya, ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli gitu ya. Lanjut ke soal nomor 9 gitu ya, sudah kami garis bawahi, Kakak pasti juga sudah membaca gitu ya. Di sini adalah memancing siswa dengan berbagai stimulasi sekitarnya gitu ya, dan pernyataan terbuka gitu ya, serta mudah diperdebatkan. Hal ini mengandung teka-teki bagi siswa. Nah, ini langsung ada kata kuncinya, teka-teki bagi siswa untuk dijawab dengan konsep fisika yang disertai dengan penentuan langkah-langkah yang tepat melalui metodologi ilmiah tertentu. Yang ditanyakan adalah dalam kasus ini guru tersebut telah menerapkan strategi apa sih gitu ya. Nah, yang paling tepat adalah yang D ya, berbasis inquiry. Jelas sekali ya. Nah, di sini sudah kita berikan penjelasan secara lengkap juga. Nanti Kakak ingin membaca atau waduh tadi pembahasannya pengen lebih detail deh, dibaca sendiri saja, itu boleh nanti ya. Nah, di sini ada pembelajaran berbasis masalah gitu ya, yang menekankan ada masalah yang diberikan guru gitu ya. Lalu di sini ada belajar discovery, gitu tadi juga sudah ada gitu ya. Lalu di sini berbasis inquiry yang barusan ya, diawali dengan pertanyaan stimulus kepada siswa sehingga siswa bertanya dan dilanjutkan penyelidikan. Jelas sekali tadi ya langkah-langkahnya. Dan yang terakhir adalah berbasis proyek atau PJBL, project based learning gitu ya. Di sini adalah menekankan pada hands on gitu ya. Siswa pada pembuatan proyek atau karya dengan jangka waktu tertentu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 gitu ya. Di sini dalam materi pembelajaran wah banyak sekali, kita baca langsung soalnya dulu ya gitu ya. Setelah itu gitu ya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan guru memberikan penguatan gitu ya. Nah, dalam pembelajaran ini maka guru menggunakan metode kita langsung jelas sekali. Di sini adalah dengan metode diskusi dan presentasi.
presentasi, ya, kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang C. Ya, di sini juga kita sudah kasih pembahasan ada membagi siswa dalam berkelompok, gitu ya. Kelompok mempelajari materi tersebut, gitu ya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ini jelas sekali adalah metode diskusi dan presentasi. Lanjut nomor 11. Nah, ini tadi teori belajar sudah dibahas ya oleh Kak Yudina. Akan saya ulangi. Penerapan teori belajar di mana siswa bebas mengumpulkan data, bebas mencoba-coba, membuat hipotesis gitu ya, mencari dan menemukan pola. Ini jelas sekali ya. Dan menyusun rumus membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Nah, ini adalah teori belajar konstruktivisme ya. Kata kuncinya jelas sekali, konstruktivisme berarti siswa mengkonstruksikan pengetahuannya, gitu ya. Lanjut ke soal nomor 12. Salah satu teori belajar menyatakan bahwa belajar itu berbagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, berarti dikasih stimulus gitu ya. Lalu ada balasan dari siswa, respon, ada stimulus, ada respon, jelas sekali. Ini adalah teori belajar dari behavioristik. Nanti kalau kakak-kakak ada soal gitu ya, ada stimulus, ada respon gitu ya, berarti ini adalah behavioristik. Ya, jawabannya adalah yang C. Mudah sekali ya. Lanjut ke soal nomor 13. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan gitu ya. Peserta didik membawa kardus bekas, mengonstruksikan kepada peserta didik gitu ya. Peserta didik diminta untuk menggambarkan terkait kardus gitu yang dibawanya. Lalu peserta didik diharapkan mengembangkan pola. Wah, ini jelas sekali berdasarkan ilustrasi di atas gitu ya. Pembelajaran yang dilakukan guru tersebut adalah sesuai dengan teori pembelajaran kognitivisme atau yang B gitu ya. Nah, di sini ya, dari langkah-langkah pembelajaran dilakukan guru, kita dapat mengetahui bahwa teori pembelajaran yang dilakukan adalah kognitif. Karena siswa ini ya diarahkan gitu ya, cakupannya adalah pengaturan stimulus yang diterima menyesuaikan dengan kognitif yang dimiliki gitu ya. Jadi bukan behavioristik ya yang menginginkan terjadinya respon dan stimulus gitu ya, melalui penguatan atau pengulangan adanya perubahan tingkah laku. Ini jelas sekali ya bedanya gitu ya, kita sudah menjelaskan secara detail. Lalu nomor 14, dalam proses pembelajaran menggunakan kelereng, bola, lidi, dan batu kecil, serta gambar-gambar yang berhubungan dengan pembelajaran IPA sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak, yaitu pada tahapan jelas sekali anak memahami bilangan dan angka dengan objek bersifat konkret. Oke, kita belajar lagi ya. Nah, di sini ya ada teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget gitu ya. Terdapat 4 tahapan perkembangan anak, yakni yang pertama adalah tahap sensori motorik gitu ya. Jadi kemarin soal kemarin keluar ini ya. Jadi Kak, kalau bisa dipelajari, yang lain juga dipelajari ya. Yaitu dari 0 sampai 2 tahun. Nah, selama tahap ini perkembangan mental itu ditandai dengan perkembangan pesat dengan kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi gitu ya melalui gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan fisik. Yang kedua yaitu tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun gitu ya. Di sini konsep yang stabil mulai dibentuk kayak penalaran mental muncul, egoisentrisme mulai kuat dan kemudian melemah serta terbentuknya keyakinan terdapat hal magis. Nah, lalu ada tahap operasional konkret gitu ya, 7 sampai 11 tahun gitu ya. Lebih dia bisa difokuskan pada objek-objek atau peristiwa nyata atau konkret ya, namanya operasional konkret. Lalu yang keempat adalah tahap operasional formal 11 sampai 15 tahun gitu ya. Dalam tahapan ini anak mampu memikirkan sesuatu yang akan mungkin terjadi gitu ya. Sesuatu yang abstrak, tidak lagi terikat objek gitu ya.
Nah, mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah, kemampuan berpikir alternatif. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Pada tahapan perkembangan gitu ya. Pada tahapan perkembangan peserta didik gitu ya, di mana ia telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan gitu ya pada standar-standar orang lain. Dia mengenalkan tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan. Nah, yang jelas sekali ya, jawabannya adalah yang A, penalaran pasca konvensional. Nah, apa aja sih gitu ya? Nah, perlu diingat mengenai perkembangan moral menurut teori Lawrence Kohlberg ya, yang dibagi menjadi 3 tahapan. Oke. Sebentar. Oke. Nah, yang pertama adalah prakonvensional gitu ya. Di sini anak-anak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral penalaran. Lalu ada konvensional, lalu ada pasca konvensional. Lanjut ke soal nomor 16 gitu ya. Di sini proses pembelajaran seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia selalu ingin memimpin, mengendalikan jalannya diskusi di kelompoknya. Nah, jelas sekali di sini tidak memberikan kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Nah, jika ada teman yang mencoba untuk memimpin jalannya diskusi, ia memisahkan diri dengan cenderung belajar sendiri. Nah, peserta didik tersebut mengalami permasalahan perkembangan jelas sekali, yaitu sosial emosional gitu ya. Lanjut ke soal nomor 17. Di sini ada Pak Bayu, guru SMK gitu ya, disukai siswanya gitu ya. Dia sering berbagi cerita, motivasi, dia membangkitkan semangat gitu ya. Nah, dia membebaskan siswa melakukan eksplorasi. Nah, jelas sekali Pak Bayu di sini telah menerapkan teori belajar humanistik gitu ya, jelas ya. Oke, nah kalau kognitivisme itu adalah intelektual dari sederhana sampai kompleks. Kalau konstruktivisme itu pengembangan pengetahuan dan konsep secara mandiri gitu ya. Dia mengkonstruksi gitu ya. Lalu ada cybernetivisme, siswa diarahkan mendapatkan pengolahan informasi yang ada dengan baik sehingga dapat membuat kesimpulan. Nah, kalau humanistik itu berkaitan dengan sosial gitu ya, human. Lanjut ke soal nomor 18. Ini tadi juga sudah ya, bedanya di sini sudah ada langkah-langkahnya. Guru menyuruh siswa membawa kardus, tadi sama ilustrasinya. Tapi yang ditanyakan di sini adalah berdasarkan ilustrasi di atas, pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut sesuai dengan teori pembelajaran. Jelas sekali, yaitu Brunner gitu ya. Nah, kalau Brunner ini adalah perkembangan intelektual anak, upaya membebaskan siswa untuk belajar sendiri gitu ya, penerapan kurikulum dari kurikulum spiral, dan jelas sekali cocok untuk pembelajaran matematika yang simple sampai kompleks gitu ya. Nah, di sini ada prosesnya gitu ya. Jelas sekali kalau Brunner itu ada 3 tahapan, apa? Enaktif, ikonik, dan simbolik. Lanjut ke soal nomor 19. Di sini seorang guru taman kanak-kanak mengajar tentang indikator ya, yakni peserta didik mampu melakukan gerakan psikomotorik kasar. Oke, guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didiknya terkait dengan psikomotor kasar tersebut. Ilustrasi yang diberikan oleh guru tersebut adalah sesuai dengan teori Bandura. Nah, apa sih gitu ya? Nah, di sini sudah kita jelaskan gitu ya. Yaitu terkait meniru gitu ya, melakukan gerakan kasar, memberikan contoh, lalu peserta didiknya meniru gitu ya. Nah, ini adalah Bandura. Betul sekali.
Jawabannya adalah yang E, proses meniru. Ingat aja itu. Kalau Ganye, Pavlov, Skinner gitu ya, dia lebih kepada teori behavioristik gitu ya, perubahan tingkah laku. Kalau Brunner itu penggagasan teori kognitif. Lalu soal nomor 20 di sini ada Gunawan, anak yang dengan kemampuan menggunakan kata sebagai efektif gitu ya, secara efektif baik lisan maupun tertulis gitu ya, menurut Gardner gitu ya. Anak tersebut mempunyai kecerdasan jelas sekali linguistik. Di sini sudah saya lengkapi gitu ya, kita lengkapi terkait kecerdasan multidisiplin, ada linguistik, logika matematik, kinestetik gitu ya, gerakan gitu ya, aktivitas fisik gitu ya. Lalu ada spasial, musikal, lalu ada naturalis, ada interpersonal, ada intrapersonal gitu ya. Nanti sudah kita berikan kata-kata singkatnya yang mungkin bisa kakak cermati dan insya Allah tidak akan kesulitan dalam menghafal gitu ya. Kalau kakak itu orang yang sulit menghafal, saran saya adalah latihan dulu, nanti dicek apa ambil kata kuncinya gitu ya. Jadi jangan dihafalkan secara lengkap, tapi ambil inti-intinya saja gitu ya. Lanjut ke soal nomor 21. Dalam hal belajar, antara siswa satu dengan yang lain kemampuan berpikirnya tidak sama. Nah, jelas sekali ini adalah teori dari kognitif gitu ya. Yaitu di sini sudah kita lengkapi juga gitu ya. Dalam pada teori kognitif itu memiliki beberapa prinsip. Nah, salah satunya gini, perbedaan yang dimiliki setiap murid wajib diperhatikan untuk keberhasilan proses belajar. Ini menandakan bahwa teori kognitif ini menyadari betul gitu ya, bahwa dalam hal belajar siswa itu memiliki kemampuan berpikir yang tidak sama gitu ya. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 22. Untuk menerapkan proses kognitif dalam pembelajaran gitu ya, maka sebaiknya dipakai konsep jelas sekali, yaitu yang B, CBSA atau lebih dikenal dengan cara belajar siswa aktif gitu ya. Proses belajar gitu ya, mengajar yang menggunakan berbagai metode yang menitik beratkan kepada keaktifan siswa gitu ya, dan melibatkan berbagai potensi siswa baik secara fisik, mental, emosional maupun intelektual untuk mencapai tujuan pendidikan yang berhubungan dengan wawasan kognitif gitu ya, afektif dan psikomotor secara optimal. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 23 gitu ya. Penerapan teori Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jelas sekali, yaitu mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Kita ingat lagi, dalam prinsip dasar belajar menurut Brunner gitu ya, adalah bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling gitu ya. Jadi yang lebih tepat di sini adalah kalau Brunner itu lebih ke mendiskusikan tentang masalah dengan siswa. Nah, di sini juga melalui pemberian dan punishment, individu akan berpikir memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Jadi mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Kecuali ya yang bukan adalah yang ini ya. Kalau membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain itu benar, memberikan pernyataan gitu ya, benar, lalu mendorong siswa menyampaikan pendapatnya benar dan mendorong siswa untuk belajar mandiri benar. Berarti yang bukan adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 24. Nah, di sini ya, dalam proses pembelajaran informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan dan konsep yang dimiliki. Cara belajar seperti ini disebut gitu ya. Nah, adalah belajar menghafal. Jadi, kalau hafal sedang menghafal gitu ya, kadang informasi yang diterima itu kadang tidak ada hubungannya gitu ya dengan pengetahuan konsep yang dimiliki. Lanjut. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan satu dari 9 tahapan pengelolaan proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar. Nah, di sini 9 prosesnya sudah kita
rangkumkan di sini, takutnya kakak mungkin sudah lupa ya. Jadi ini bisa dijadikan untuk mengingat kembali. Yang paling tepat adalah sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Nah, ini adalah salah satu proses gitu ya, menarik perhatian siswa gitu ya. Nah, di sini adalah kegiatan awal atau ini pada tahap awal, contohnya membangkitkan perhatian atau kegiatan paling awal dalam pembelajaran adalah menarik perhatian siswa gitu ya, agar mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir gitu ya. Biasanya kalau awalnya sudah menarik gitu ya, biasanya yang di belakangnya mengikuti gitu ya. Jadi mereka akan mengikuti dari akhir. Itu harapannya gitu ya. Lanjut ke soal nomor 26 ya. Dalam menerapkan teori belajar sosial yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut. Kecuali ya, yang kecuali adalah jelas sekali alumni. Teori belajar sosial gitu ya di sini ya. Yaitu meniru perilaku, tadi juga kita sudah bahas ya, sikap dan reaksi orang lain. Teori ini telah memberikan penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, dalam penerapannya teori belajar sosial yang dapat dijadikan model untuk diri adalah sebagai berikut, kecuali alumni. Mungkin kalau alumni kan yang bagus boleh gitu ya, tapi ada juga gitu ya. Jadi kalau misalkan umum gitu ya, kalau guru pengajar di kelas jelas mereka adalah model gitu ya. Lalu modelnya para siswa maksud saya ya. Di sini teman satu kelas ini juga jelas sekali model jam sekarang gitu yang bisa digunakan oleh guru gitu ya. Lalu ada pahlawan nasional gitu ya, orang tua di rumah gitu ya. Nah, yang beda adalah alumni. Lanjut ke soal nomor 27. Belajar dalam perspektif konstruktivisme gitu ya. Nah, jelas sekali mengkonstruksi pengetahuan berarti adalah proses pembelajaran gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Nomor 28, dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, siswa mengembangkan gagasan, konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada masa jelas, masa sekarang, dan masa lalu. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 29. Perspektif kognitivisme berpendapat bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri. Jelas sekali ini ya. Ini dipengaruhi oleh pengalaman, telah mempunyai pengalaman ya dan pengetahuan. Lanjut ke soal nomor 30. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang menunjukkan kelebihan dari pendekatan konstruktivisme gitu ya? Dalam proses pembelajaran dilihat dari peran guru, jelas sekali. Bu Siska hanya menunjukkan cara bagaimana siswa memperoleh data melalui internet. Ingat, konstruktivisme berarti siswa itu mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Artinya di sini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan pendapatnya dengan gaya sendiri. Artinya dia juga mencari pengetahuan itu sendiri gitu ya. Nah, ini Bu Siska hanya memberikan cara bagaimana memperoleh data melalui internet. Nanti siswanya itu bisa menemukan pola-polanya sendiri. Oh, maksudnya begini ya, gitu ya. Jadi mereka bisa mengumpulkan data sendiri, lalu mereka belajar sendiri. Oh, ini salah, ini benar, itu gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 31. Di sini teori belajar filosofis tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman merupakan teori belajar, jelas sekali adalah behaviorisme. Ya, perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Lalu ada sebuah teori belajar filosofi tentang perspektif bahwa para peserta didik ini memproses informasi pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian gitu ya, menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Jelas sekali ini adalah kognitivisme yang B. Lalu di sini juga sudah kita lengkapi ya karakteristik dari teori ini gitu ya. 33,
Sebuah teori belajar secara filosofis pengetahuan dibangun oleh manusia itu sendiri ya, sedikit demi sedikit. Jelas sekali konstruktivisme. Saya garis bawah ini jelas sekali ya. Filosofi pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit. Ini jelas sekali adalah kognitivisme. Lalu nomor 34 di sini ya, teori psikologi adalah aliran yang memandang individu gitu ya. Dari sisi fenomena jasmania mengabaikan aspek-aspek mental. Jelas sekali ini adalah behavioristik atau behaviorisme yang A. Lalu nomor 35 sebuah teori belajar gitu ya. Secara berikut tentang jelas sekali nih tahap perkembangan individu gitu ya, maka jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Coba saya mau nanya dulu deh, kalau nomor 36 kakak-kakak jawab apa ya? Boleh deh tulis di kolom chat. Oke ya, coba ditulis di kolom chat ya. Nomor 36, sebuah teori belajar secara psikologis gitu ya. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan luaran dalam bentuk hasil belajar. Merupakan teori belajar apa? A, B, C, D atau E. Behaviorisme, kognitif biasa, pemrosesan informasi, afektivisme atau humanistik. Oke, ada Kak Bayu, Kak Yulis, Kak Desi, ada yang C, ada yang B ya, ada yang kognitif biasa, ada yang pemrosesan informasi. Oke, ada Kak Lailatul, ada Kak Elia Yunita. Ya. Ini bingung nih, jawabannya ada yang B, ada yang C. Oke, sebenarnya saya sambil garis bawahi sambil saya menunggu jawaban ya. Di sini adalah proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan luaran bentuk hasil belajar gitu ya. Tepat sekali ya. Jawabannya adalah yang C. Wah, selamat keren. Ya, jelas sekali ini adalah teori belajar pemrosesan informasi. Ini adalah teori belajar menurut Gagne gitu ya, bahwa belajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan luaran dalam bentuk hasil belajar. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut coba. Kalau nomor 37, kalau tadi sepertinya nomor 37 sudah sedikit disinggung ya oleh Kak Yunina ya. Nah, jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus dan respon. Betul sekali Kak Eka, jawabannya adalah law of effect. Ya, di sini lanjut ke soal nomor 38. Kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan suatu pengantar atau conduction unit gitu ya, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu gitu ya. Di sini menurut teori belajar, oke, ada yang D, respondent condition, oke, kita garis bawahi kata kuncinya ya. Oke. Menimbulkan kecenderungan organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Oke, ada yang sudah menjawab, jawabannya D. Tepat sekali, jawabannya adalah yang B ya. Adalah fitness gitu ya. Di sini ya, sudah kita jelaskan, kita berikan rangkuman lengkap ya. Bahwa kesiapan gitu ya mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan suatu pengantar gitu ya. Yang paling tepat di sini
menimbulkan kecenderungan untuk mendorong organisme berbuat atau tidak berbuat sama sekali. Nah, sesuatu gitu ya. Nah, ini adalah lebih ke readiness yang B. Oke. Yuk, lanjut ke soal nomor 39. Kesimpulan mengacu pada, nah saya garis bawahi kata kuncinya ya. Di sini sama ya. Oke. Berasal pendaya pengantar kalian tidak berbuat sesuatu. Oke, ini salah ya. Yang paling tepat nomor 39 ini yang sama ya. Yang readiness ini yang B. Oke, ini lebih yang ke B. Karena sama ini ya, mendorong organisme berbuat sesuatu gitu ya, atau tidak berbuat sesuatu. Jadi lebih ke B. Lanjut ke soal nomor 40. Oke. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforce gitu ya. Nah, maka refleks dan stimulus meningkat. Nah, ini nih. Pokoknya ada jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Ini adalah teori berdasarkan teori behaviorisme gitu ya, tapi dia yang lebih ke responden condition. Di sini kan ada responden gitu ya, ada stimulus dihadirkan, maka ada refleks dan stimulusnya meningkat gitu ya. Berarti kan ini artinya ada responden condition gitu ya, conditioning gitu ya. Lanjut ke soal nomor 41 gitu ya. Kalau ini sudah ada jika refleks gitu ya, yang sudah diperkuat oleh responden conditioning itu didatakan kembali tanpa menghadirkan response gitu ya, maka kekuatan akan menurun. Maka teori behavioristik, nah responden gitu ya, tapi bukan yang conditioning, tapi extinction gitu ya. Nah di sini juga sudah jelas ya. Lalu nomor 42 gitu ya, di sini jika timbul perilaku ya diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan ya tersebut meningkat, merupakan teori dari ada diiring. Nah, timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat gitu ya. Maka ini yang paling tepat adalah operan conditioning gitu ya. Lanjut kita ke soal selanjutnya ya, nomor 43 gitu ya. Jika timbul perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi stimulus penguat. Kalau tadi diiringi, kalau ini tidak diiringi, maka jawabannya adalah yang C, law operant extinction gitu ya. Lanjut ke soal nomor 44. Nah, belajar tentang undang-undang ya, tentang Sisdiknas ya. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1. Nah, pasal 1 sendiri ini ada 30 ayat, yang ditanyakan adalah ayat 20. Jadi pastikan kakak-kakak sekalian, nanti kalau misalkan kakak sulit untuk menghafal, setidaknya dibaca saja. Dibaca 1 atau 2 atau 3 kali, nanti setidaknya kakak bisa mengambil intinya gitu ya. Kalau 30 ayat gitu ya, kalau kita ngafalin ini doang mah enak gitu ya. Tapi kalau kita menghafalkan yang lain juga kan nanti malahan kita apa ya, coba satu gitu ya, mempertaruhkan satu angka untuk soal-soal yang lainnya. Tapi maksudnya di semuanya harus dipelajari gitu ya. Yang ditanyakan adalah pasal 20. Apa sih pasal 20 bunyinya gitu ya? Pasal 20 mengatakan bahwa gitu ya, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Maka gitu ya, kalau ditanyakan belajar adalah yang jelas sekali adalah proses gitu ya, mengubah jati diri seseorang. Dengan pendidik sumber belajar pada suatu lingkungan. Oke.
Lanjut ke soal nomor 45. Teori belajar yang mendudukan siswa sebagai individu yang pasif. Oke. Nah, di sini sudah kita garis bawahi ya. Nah, respon atau perilaku tertentu menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata, jelas sekali ya, adalah behaviorisme atau yang A. Lanjut ke soal nomor 46. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu gitu ya, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, jelas sekali ya. Belajar hanya mungkin apabila anak aktif mengalami sendiri. Pembelajaran tersebut merupakan prinsip dari pembelajaran keterlibatan langsung, karena di sini jelas sekali belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain gitu ya, tidak bisa dilimpahkan ke orang lain. Jelas ini adalah keterlibatan langsung. Lalu nomor 47 ya, teori pembelajaran kognitif mulai perkembangan abad terakhir gitu ya, sebagai protes terhadap teori perilaku yang pernah berkembang sebelumnya adalah mengembangkan teori kognitif ini adalah ya, ada Ausubel, Brunner dan Gagne. Lalu nomor 48 ya, di sini teori penggabungan antara potensi otak kanan dan otak kiri gitu ya. Nah, di sini adalah sehingga potensi tersebut berjalan secara optimal. Nah, kecerdasan merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat diaktifkan melalui proses belajar, interaksi dengan keluarga, guru, teman, dan nilai-nilai budaya yang berkembang. Teori ini adalah jelas sekali adalah kecerdasan ganda atau theory of multiple intelligence gitu ya. Di sini teori ini dikemukakan oleh Howard gitu ya, Howard Gardner. Nah, 49 aliran yang menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Nah, di sini mendapatkan perhatian dari peserta didik gitu ya, diperlukan alat bantu gitu ya. Berarti ini jelas sekali adalah sibernetik gitu ya. Nomor 50, coba terakhir deh. Yuk Kak, coba dijawab ya. Berbagai prinsip belajar yang relatif berlaku umum ya dapat digunakan sebagai dasar dalam pembelajaran. Prinsip tersebut adalah apa? Apakah A, perhatian dan motivasi gitu ya? Apakah yang B, keaktifan dan pandangan, ada keterlibatan langsung dan pandangan hidup, ataukah yang pengulangan pola individu atau konsentrasi siswa? A, B, C, D, atau E? Coba Kak, jawabannya apa nih Kak? Boleh ditulis. Wah. Oke, ada yang jawab A, perhatian dan motivasi, ada keaktifan dan pandangan. Oke. Ada yang A, ada yang B. Kak Maya jawab A. Lalu Kak Yesi jawab B. Oke. Kak Sinta, ada Kak Lailatul. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Betul sekali, adalah perhatian dan motivasi. Ada suara ayam. Ya, dimatikan ya Kak ya. Nanti saya kasih kesempatan kalau ingin bertanya. Oke, itu dia dari awal hingga akhir gitu ya terkait pembahasan soal. Setelah ini akan kita share gitu ya terkait pembahasan nomor 1 sampai nomor 50. Tenang saja, jangan khawatir, kita juga akan menyediakan untuk soal dan PR untuk pedagogi pertemuan selanjutnya. Nanti ada soal 1 sampai 50 nanti Kakak kerjakan ulang gitu ya. Pengen tahu dulu dong, ini kayaknya tadi belum ada yang bertanya ya. Ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom chat. Tapi saya juga pengen tahu Kakak mengerjakan 1 sampai 50 Kakak benar berapa nih gitu ya. Karena nanti untuk kompetensi teknis pedagogik juga memiliki porsi yang cukup banyak gitu ya di dalam soal tersebut. Nah, jadi saya pengen lihat Kakak sudah benar berapa nih, benar 1, benar 100, enggak ya, enggak benar 100, soalnya cuma 50 ya. Coba ditulis ya Kak di kolom chat, benar berapa nih? Boleh, nggak usah malu. Oh, nggak apa-apa Kak. Benar 7, berarti setelah belajar besok mengerjakan jangan benar 7 ya, jadinya benar 49. Syukur-syukur pas
benar semua gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Gak apa-apa Kak, semangat pokoknya. Oke, yang lain? Mungkin sambil disisipi, wah Kak Yulis benar 26, keren. Kak Bayu benar 32. Oke, mantap sekali. Ini ya, tinggal nanti diulang lagi yang misalkan masih salah nanti diulang. Oh, ini yang benar ini nih gitu ya. Berarti nanti kalau soalnya muncul lagi gitu ya, tidak ada kesalahan. Oke. Mantap Kak Ana, sudah ya hampir 50%, 22. Kak ini benar 10. Gak apa-apa Kak. Gak apa-apa. Namanya kita masih belajar pertama gitu ya. Hari ini benar segini, benar 10, besok ngerjain lagi, benar lagi jadinya benar 35, besoknya lagi. Jadi ada target ya. Oke. Gak apa-apa hari ini benar segini, berarti untuk tes selanjutnya gitu ya, atau latihan soal selanjutnya harus lebih semangat lagi gitu ya, harus sebenarnya lebih banyak lagi. Nanti materinya setelah kita share jangan lupa dipelajari, jangan dikasih materi nanti aja lah bukanya H-1, jangan nanti numpuk gitu ya, nanti pertemuan 1 ditumpuk dulu, pertemuan 2 ditumpuk dulu, pertemuan 3, 4, 5 sampai 7. Lihat, wah banyak saya mau belajar dari mana ini, saya malah bingung gitu ya. Jadi biasakan kalau dapat materi nanti langsung dibuka ya, dicicil belajarnya, dicicil satu persatu gitu ya. Oke, nggak apa-apa, tetap semangat. Ini Kak Elia, Junita, semangat Kak Hana, Kak Bayu, Kak Yulis, dan kakak-kakak yang lainnya, semangat pokoknya ya. Oke, masih ada waktu sekitar 5 menit. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Boleh ditulis kolom chat atau raise hand terlebih dahulu nanti dan langsung menghidupkan mikrofon boleh. Oke. Boleh. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nih Kak Lailatun benar 23, mantap. Hampir 50% dari soal ya, nggak apa-apa. Semangat. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, sebagai informasi nanti siap misalkan sudah belajar gitu ya. Cara drilling paling enak adalah misalkan kita belajar gitu ya. Nanti kan tadi sudah dijelaskan nih. Kalau bisa soalnya sebelum buka pembahasan nanti coba kakak kerjakan ulang lagi soal yang tadi gitu ya. Dikerjakan lagi. Coba kakak inget nggak ya setelah dibahas tadi, inget nggak ya ngerjainnya jadi bener atau enggak ya gitu ya. Jadi ibaratnya kan dari Kak Bayu gitu ya, sesudah membacakan soal dijawab dulu sama audiens bagaimana, setelah itu ada pembahasan materi. Oke, siap. Terima kasih Kak Bayu gitu ya. Nanti kita coba di pertemuan selanjutnya gitu ya Kak ya. Jadi nanti sistemnya adalah kakak menjawab dulu gitu ya, nanti baru langsung dibahas dengan pembahasannya. Jadi kita saling gitu ya Kak ya. Oke, siap Kak Bayu. Terima kasih masukannya. Dari Kak Yulis, kamu tanya soal-soal yang disajikan di bimbel ini mengacu ke P3 tahap 1. Betul sekali. Jadi dari Kak Yulis, jadi ini soalnya adalah soal yang sudah dikembangkan. Jadi soal dari tahap 1, lalu karena kita tahu lingkupnya gitu ya, jadi dikembangkan sesuai dengan materinya gitu ya. Jadi bukan soal plek sama enggak ya. Jadi karena masih banyak kemungkinan, tapi lingkupnya sama. Jadi kalau kemarin kalau tidak salah, ini tidak salah ya, karena kemarin kita sudah lihat gitu ya, untuk tahap 1-nya ini banyak sekali terkait teori belajar. Makanya kenapa waktu pertemuan pertama kita gencarkan ke soal terkait teori belajar gitu ya. Nah, jadi teori belajar, jadi kita gencarkan dulu teori belajar, nanti pertemuan kedua baru kita kepada ke metode, maksudnya yang pengajaran di sekolah seperti metode pembelajaran, lalu pendekatan, lalu ada strategi gitu ya, pembuatan RPP dan sebagainya, baru kita ke pertemuan pedagogik yang kedua. Kalau yang tahap pertama memang banyak terkait teori belajar, jadi kita gencar di pertemuan 1. Gitu Kak? Kalau Kakak nanyanya apakah soal ini disajikan mengacu pada kemarin P3 tahap 1, jawabannya iya. Lalu Kak, saya jurusan PKN tapi ngambil guru kelas SD ya. Kalau yang ditanya
ditugaskan adalah sesuai dengan formasi yang didaftar. Kalau guru kelas ya berarti ya guru kelas. Betul Kak? Sama tadi jawabannya. Kak Siti Nur Hikmah. Oke. Wah, luar biasa nih ya. Jadi kita belajarnya jangan keluar jalur gitu ya, biar satu jalur saja. Oke, untuk pertemuan selanjutnya jika dicukupkan tidak ada yang mau ditanyakan, sukses untuk kita semua gitu ya. Sukses buat kakak-kakak, semoga apa yang kita lakukan hari ini pertama bernilai ibadah dan yang kedua adalah semoga meringankan langkah kita untuk melaksanakan tes P3K di tahap 2 tentunya ya, tahap 2 atau tahap 3 gitu ya. Nanti semoga kakak-kakak dimudahkan gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga tahun ini kakak-kakak benar-benar lolos KOL ASN 2021. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Niki boten sios ngaji rek. Boten sios ngaji. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan khawatir, setelah ini akan langsung kita share terkait pembahasan soal dan materi melalui grup ya, melalui grup. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.